Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Gudarmakan, Dharmaku kubaktikan. salam pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan kami dari Gugus Depan Manpas Sleman. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di Yogyakarta. Dan sekarang kita udah berada di tempat yang paling ikonik di Yogyakarta, yaitu Tugu Golongkiling. Tugu ini dibangun pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I tidak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Awalnya, tugu ini berbentuk bulat silinder dengan atap yang berbentuk bola, sehingga disebut golongkiling. Bentuk ini memiliki filosofi yang dalam, yaitu persatuan antara rakyat dan raja untuk mencapai tujuan bersama. Namun, pada tahun 1867, Yogyakarta mengalami gempa yang dahsyat yang menyebabkan Tugu Golongkiling ambruk dan bangunan-bangunan sekitarnya pun runtuh. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 1889, pemerintah Belanda pun merenovasi atau membangun ulang kembali Tugu Golongkiling. Nah, menyebabkan namun dengan bentuk yang berbeda, yaitu berbentuk persegi dengan ujung lancip berwarna emas. Walaupun memang telah berubah, tapi makna atau filosofinya tetap sama, yaitu sebagai bentuk persatuan dan semangat rakyat Yogyakarta. Tugu ini juga menjadi bagian dari sumbu imajiner kota Yogyakarta yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Tugu, Keraton hingga Laut Selatan. Sumbu ini mencerminkan filosofi keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan, terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Maliabara, yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonel Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 hingga 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad ke-19. Malioboro mulai populer pada era kolonial tahun 1790 hingga 1945. Ketika itu, pemerintah Belanda membangun Benteng Van der Burg tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Belanda juga membangun Dukklub atau Society der Vereniging Yogyakarta pada 1822. The Duk Governor Residence pada tahun 1830, Java Chase Bank, dan kantor pos. Perkembangan Malioboro semakin pesat, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan perdagangan Tionghoa. Hingga tahun 1887. Halo kakak-kakak, kita sekarang udah di tempat kedua, yakni Jakarta. Nah, di sini kita bakal wawancara nih terkait gimana sih budaya di sini. Nah, kebetulan di sini sudah ada narasumber kita ya, ini Bapak Abdi Dalam. Kita tanya-tanya yuk. Ini sih Pak. Kita mau tanya-tanya nih terkait budaya-budaya di sini nih. Yang pertama kita mau tanya tentang apa sih menurut Bapak menjadi ciri khas budaya Yogyakarta dibandingkan daerah lain di Indonesia? Untuk ciri khasnya itu yang membedakan dari Jogja sendiri itu dulu terbentuk dari perpisahan antara Surakarta terus Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu menjadi pionir atau membuat keraton ini sendiri di alas Mentau, tempatnya itu yang dulunya bekas atau tinggalan leluhur dari Senopati atau Mataram Islam yang pertama, yaitu di Kota Kediri. Keraton Yogyakarta ini didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Nah, setelah adanya perjanjian Giarti, keraton ini bukan hanya sekedar istana tempat tinggal sultan, namun juga pusat pemerintahan, kebudayaan, dan spiritual masyarakat Yogyakarta. Arsitektur keraton
syarat dengan filosofi Jawa. Tata letaknya menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Hal ini terlihat dari sumbu imajiner yang menghubungkan gunung, Merapi, Tugu, Keraton hingga Lautan Selatan sebagai simbol keseimbangan hidup. Hingga kini, keraton tetap menjadi pendiaman resmi Sultan sekaligus pusat pelestarian budaya Jawa. Berbagai kesenian, tradisi, dan upacara adat masih dilestarikan di sini, menjadikan keraton sebagai warisan budaya yang hidup. Oke kakak, kita udah berada di tempat ketiga, yaitu Masjid Mataram yang berada di Kota Gede. Nah, ini kita bakal mengambil filosofi dan sejarahnya. Oke. Nah, Masjid Gede Mataram Yogyakarta merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung pada abad ke-16. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Jawa. Arsitektur masjid ini menggabungkan dari 3 gaya agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Hal ini terlihat dari bentuk atapnya yang tersusun 3 seperti joglo, juga adanya tembok dan gapura yang tebal seperti candi. Masjid ini juga mencerminkan akulturasi budaya Islam dan Jawa yang hidup secara harmonis. Hingga kini, Masjid Gede Mataram menjadi tempat peribadatan masyarakat, juga tujuan wisata religi, dan menjadi tempat yang harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat Kota Gede. Mataram bermula dari tanah padikan yang diberikan Ki Ageng Pamanahan oleh Cakatingkir, Kesultanan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya sebagai bala jasa karena telah membantu Kesultanan Pajang untuk menghadapi perlawanan Arya Penangsang yang berasal dari Jepang. Tanah padikan yang diberikan Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan masih berupa hutan yang dikenal sebagai nama Alas Mentau. Ki Ageng Pamanahan berangkat menuju Alas Mentau bersama Nyi Ageng Ngenis yang merupakan orang tua Ki Ageng Pamanahan. Penasihatnya yang bernama Ki Juru Mentani, putranya yakni Danang Sutawijaya, serta 2 orang menantunya yang bernama Raden Danang Tulis dan Tumenggung Maya. Mereka mencari pohon beringin yang sebelumnya telah ditanam oleh Sultan Kalijaga